Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Saya adalah guru biologi di SMA Pribadi Bandung. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja untuk program PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Galuh Ciamis Prodi Biologi dengan materi bioteknologi. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan juga penerapannya untuk dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan manusia. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih detik-detik menjelang ujian akhir sekolah IS 2? Deg-degan? Deg-degan ya, tapi jangan khawatir. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Insya Allah pasti nanti hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Ya. Nah, semuanya hari ini siapa yang tidak masuk? Kita cek attendance dulu ya. Oke, sepertinya semuanya masuk semua ya. Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sudah masuk semua. Oke. Kita berdoa sekarang ya, boleh nanti dipimpin oleh Henny. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Henny sudah memimpin doa. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kalian bisa melihat babies by design. Why must people would genetically modify their babies? Oke, kita akan lihat satu video mengenai design your babies. Jadi, emang bisa ya Miss gitu. Kalau misalnya kita bisa mendesain anak kita sendiri, kita lihat videonya ya. If you could go back in time and change something about yourself before birth, what would it be? Would you change your eye color, or maybe the color of your hair? Perhaps you'd choose something a little less vain. Maybe you'd boost your resistance to certain illnesses, for example. Well, it's too late for any of. How would this shape the future of the human race? And at what cost? Only time will tell. Now, it's a bit early to consider ordering from designer baby menu cards to choose your baby's personality and traits in fertility clinics. But the Chinese team used the CRISPR-Cas9 gene editing technique to eliminate a single gene known as the CCR5 in human embryos for the first time. Disabling this gene would make the babies more resistant to HIV, cholera, and smallpox.
The CCR5 gene codes for a protein that allows HIV, the AIDS-causing virus, to enter a cell. According to the researchers, embryos were edited for 7 couples affected by HIV, and 1 successful pregnancy led to the birth of twin girls from this treatment. CRISPR-Cas9 gene editing was used to modify the embryos before they were implanted into the respective mother's uterus. Couples could choose whether to use edited or unedited embryos for pregnancy attempts. The removal of these genes could significantly lower the risk of genetically influenced birth defects, and could eventually lead to the removal of these genes from the entire family tree over time. However, critics warn that interfering with the blueprint of life to prenatally destroy diseases could lead to unintended genetic consequences that are even worse than whatever diseases we're trying to cure. CRISPR-Cas9 has recently been tried in adults as a possible way to cure cancer and treat deadly diseases. But the difference is that these changes are limited to only one person. By prenatally making genetic changes, we take the risk of changing the genetics of a family tree forever. And it's possible that as this technology improves, it will be used for more than just disease prevention. Researchers suggest that even if we focus initially on improving health, it could lead towards non-therapeutic genetic enhancement, such as strength, beauty, gender, and intelligence. Humans have a tendency to make the impossible possible. We know that human evolution hasn't stopped. In fact, as it turns out, we may end up having more control of it now than ever before. We have entered an era where genetic manipulation is no longer a science fiction novelty. It's a reality of the present. We don't yet know what the future will look like, but one thing is certain. Gene editing is here to stay, and it's only going to get more sophisticated. Nah, coba dari sini. Oke ya. Tadi dari video yang kita sudah lihat, kira-kira ada tidak yang mau kalian sampaikan? Kira-kira untuk design your babies in the future itu pendapat kalian seperti apa? Ada yang mau kasih pendapat? Oke, silakan Dika, boleh. Desain baby mungkin bisa terjadi dengan rekayasa genetik itu, tapi kalau dilihat dari sisi etik dan agamanya kayak belum bisa. Oke, jadi bisa ya, possible ya, mungkin bisa terjadi dengan adanya teknologi gen yang kemarin waktu kita belajar genetik di awal, Miss kan kasih kalian informasi terkait dengan CRISPR ya, di mana CRISPR itu adalah salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk memotong DNA secara presisi ya, yang kita mau buang atau mau ditambahkan itu bisa menggunakan CRISPR-Cas9 yang ditemukan oleh Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpentier ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari bagaimana penggunaan model pembelajaran project based learning untuk dapat membuat inovasi produk bioteknologi konvensional sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan hasil inovasi produk bioteknologi konvensional dalam dunia kewirausahaan atau bioentrepreneurship. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan pembuatan inovasi produk bioteknologi dalam bentuk LKPD dan juga presentasi. Nah, jadi nanti kalian semua akan mencoba untuk menjadi pengusaha roti, ya. Kita akan kelompokkan, kemudian kalian akan merencanakan bagaimana inovasi yang kalian lakukan untuk membuat roti yang berbeda, yang kira-kira bisa dijual dan bisa menguntungkan. Baik, nah seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan melaksanakan sebuah inovasi terkait dengan produk bioteknologi, yaitu membuat roti dengan menggunakan berbagai jenis tepung yang berbeda untuk memunculkan inovasi dari pembuatan roti tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan inovasi? Karena memang inovasi itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap saat. Adapun implikasi yang bisa kita dapatkan dari inovasi pembuatan produk roti dengan menggunakan berbagai metode ataupun menggunakan jenis tepung yang berbeda adalah kita bisa menemukan ataupun bisa membuat suatu produk baru yang memang mungkin ada invention di sana
ada inovasinya sehingga bisa kita gunakan untuk membuat suatu usaha yang baru, yaitu dengan menggunakan metode bioentrepreneurship, di mana bioentrepreneurship sendiri itu kan menggunakan makhluk hidup ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip bioteknologi makhluk hidup kita bisa membuat suatu produk yang bisa dikaryakan dan juga bisa dijual sebagai bahan dari wirausaha seperti itu. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu sebelum nanti kita ada activity kelompok ya. Pretestnya kita akan pakai Kahoot. Nah, silakan kalian bisa buka Kahoot-nya dan masuk ke game pin berikut 658089 itu game pinnya. Kalau kalian mau mudah boleh kalian buka handphone kalian, kemudian bisa di-scan juga untuk barcode-nya di depan sini ya. Oke, silahkan. Oke. Ya, 12 orang menjawab dengan benar, satu dan yang lainnya masih salah ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oke. Next question. Oke, sekarang Miss akan menunjukkan kepada kalian ada beberapa contoh makanan dan minuman, dan kalian akan Miss minta untuk dapat mengklasifikasikan manakah makanan dan minuman yang dalam proses pembuatannya itu melibatkan adanya makhluk hidup dan mana yang tidak melibatkan makhluk hidup dalam proses pembuatannya. Nah, kita akan lihat ya. Oke. Jadi di sini ada makanan dan minuman. Kalian di sini juga akan melihat ada 2 tabel melibatkan makhluk hidup dan tidak melibatkan makhluk hidup. Oke, sekarang coba siapa yang mau volunteer untuk maju ke depan dan bisa mengisi tabel tersebut. Yo, raise your hand please. Siapa lagi? Oke, Meita sama Fasya. Oke, silakan. Boleh. Tinggal di drag aja ya, dipindahin. Kira-kira mana yang melibatkan makhluk hidup dan mana yang tidak. Kecap dulu. Iya, tahu juga, tahu. Coba lihat lagi kira-kira pada saat pembentukannya atau pada saat pembuatannya ada kaitannya dengan makhluk hidup atau tidak? Ada melibatkan makhluk hidup untuk prosesnya atau enggak? Oke. Oke, boleh Miss bantu? Tinggal diklik, di drag. Berarti dari sini aja. Oke, ini kemana? Sini. Oke, lagi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Azel, Fasya, dan juga Meita. Di applause buat teman-teman yang sudah proaktif ya untuk bisa maju ke depan. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman semua. Di depan sini, teman-teman kalian sudah mengklasifikasikan beberapa produk makanan dan minuman berdasarkan ada tidaknya keterlibatan dari makhluk hidup pada saat proses pembuatannya. Tridopus orize, betul sekali ya, pintar. Yang selanjutnya ada apa ini? Yogurt ya. Yogurt, kira-kira apa yogurt itu? Makhluk hidup yang digunakan pada saat proses pembuatannya. Lactobacillus casei ya, Lactobacillus sp. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang di dalam botol, ini apa? Kecap ya. Betul sekali. Kecap juga sama, dia adalah salah satu contoh makanan yang diproduksi dengan menggunakan makhluk hidup, yaitu Aspergillus
dikit ya, atau dia bisa Aspergillus wenti seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada wine di sini ya. Kira-kira apa sih yang digunakan makhluk hidupnya untuk pembentukan wine? Ada yang tahu? Ya, anggur itu wine, tapi yang membentuknya siapa? Saccharomyces, karena dia menghasilkan alkohol, ya, dia melakukan fermentasi alkohol. Misalkan bagi kalian menjadi kelompok, menjadi 4 kelompok, silakan bisa lihat kelompoknya di LMS kalian masing-masing. Jadi nanti kalian akan dikelompokkan berdasarkan kelompok yang sudah ada di LMS kalian. Silakan kalian bisa menuju ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan juga kelompok 4. Oke, boleh silakan berdiri. Kemudian bisa menuju ke tempat duduk kelompok masing-masing. Oke, boleh ditarik ya. Tempat duduknya boleh. Oke, silakan. Ini alfabetnya. Oke, silakan kalian bisa dibaca terlebih dahulu ya LKPD-nya. Dan jika ada yang tidak jelas, kalian boleh bertanya kepada Mas ya. Nanti kalian siapkan presentasinya dalam bentuk PowerPoint ya. Dan kalian bisa masukkan PowerPoint-nya ke sini, ke bioteknologi workshop ya. Nanti kalian Oke, jadi kalian jangan lupa kalau yang sudah dibuat presentasinya, kemudian kalian bisa submit file ya. Nanti kalau misalkan memang kalian mau, bisa share screen dari device kalian masing-masing, atau bisa dibuka dari device yang di depannya dari di sini. Apa kalian bisa Oke, kelompok yang ini, apa yang kalian buat untuk inovasi baru-baru ini? Kita menggunakan tepung ketan. Kemudian hasilnya gimana? Cui. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya.
mau dari sini aja? Oke, baik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pembuatan roti kita. Apakah definisi dari bioteknologi? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, fungus dalam proses produksi suatu barang. Apakah perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern? Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk, sedangkan bioteknologi modern adalah rekayasa genetika atau DNA pada susunan gen makhluk hidup. Bagian selanjutnya di sini ada project timeline. Di hari pertama kita mempersiapkan alat dan bahan pembuatan roti dan recording video, juga pembuatan produk roti. Pemasaran produk kita lakukan di hari kedua, analisis hasil pemasaran dilakukan di hari ketiga, lalu di hari keempat kita membuat laporan dan editing video dan presentasi. Ada alat dan bahan, alatnya ada sendok, spatula, timbangan, mangkok, baskom, gelas, plastik wrap, baking paper. Sama. Jadi untuk final produk ditanyakan yaitu jelaskan nama dan peran mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan roti. Jadi ragi atau Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak dengan cara. Nah terus kita ditanyakan tuliskan rencana anggaran yang akan digunakan dalam pembuatan inovasi produk roti. Hitung berapa total modal yang dikeluarkan, berapa banyak produk yang dihasilkan, perkiraan harga jual produk, dan keuntungan yang dapat didapatkan dari penjualan produk. Jadi secara estimasi misalnya total modalnya kita ada 5 juta, itu sudah termasuk bahan baku dan juga alat untuk roti. Terus estimasi dalam jumlah produk dan harganya itu misalnya kita punya produknya sekitar 100 bungkus dengan harga yaitu 5.000. Jadi total penerimaannya itu jadi 100 bungkus dikali 5.000 untuk misalnya 30 hari itu jadinya sekitar 15 juta. Dan untuk menghitung keuntungannya itu kita menghitungnya dengan total penerimaannya dikurang total biaya operasional. Jadi sekitar 15 juta dikurangi 4.200.000 jadinya keuntungan kita yaitu 10.800.000 rupiah. Baik, boleh. Nah, oke, tadi ya kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai inovasi yang dilaksanakan, yaitu membuat roti dengan menggunakan beras tepung ketan dan juga tepung terigu. Nah, kalau kita lihat di situ final produknya sudah dihasilkan ya, warnanya hijau. Nah, jadi diberi pewarna hijau ya. Oke. Kenapa pakainya pewarna hijau? Karena suka warna hijau. Oke, baik. Nah, Biar rasa pandan. oh, biar rasa pandan. Oke, bagus sekali ya. Jadi sangat inovatif ya. Jadi tidak hanya membuat roti seperti biasa, tapi digunakan jenis tepung yang berbeda. Kemudian di sini juga kelompok 1 sudah memperlihatkan bahwa kalau misalkan kita pengen membuat ini menjadi sebuah produk yang bisa dipasarkan, tadi kelompok 1 sudah memberikan contoh packagingnya ya, boleh dilihat. Nah, contoh packagingnya sudah ada seperti ini, sangat cantik ya. Dan juga ada estimasi untuk biayanya ya. Kira-kira berapa satu produknya bakal dijual berapa? 5.000 saja, wow ya, insya Allah nanti bisa direalisasikan tuh. Nah, jadi nanti bisa bikin bakery sendiri. Oke, kalau misalkan dari proses pembuatan roti, kira-kira bioteknologi yang digunakan adalah bioteknologi apa? Bioteknologi konvensional. Nah, menggunakan apa sebagai agen fermentasinya? Ragi ya, atau Saccharomyces. Oke, baik. Terima kasih banyak kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ini, Nayara, Vika, Fasya, Yasin, dan juga Lodra akan mempresentasikan tentang bioteknologi yang kita membuat roti dari kelompok.
sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu tentang bioteknologi. Bioteknologi didefinisikan dengan gabungan dari dua kata, yaitu bio yang artinya kehidupan dan juga teknologi. Ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan juga modern. Konvensional umumnya dilakukan secara sederhana, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan bahan. Untuk modern lebih kompleks karena menggunakan rekayasa genetika untuk menghasilkan sebuah produk. Peran bioteknologi juga banyak tentunya untuk kehidupan manusia. Ada dalam bidang pertanian untuk menciptakan varietas unggul dengan mutu berkualitas, identifikasi DNA, juga mengatasi pencemaran lingkungan, pengolahan limbah, pembuatan vaksin, antibiotik, dan juga teknologi untuk pengobatan lainnya. So we're going to be making bread using many flavor types, flour types such as wheat and tapioca, as well as using many flavor types such as chocolate and pandan. Ingredients and materials used are also flour, eggs, margarine, fruit free, yeast, milk, salt, sugar, a container, a stirring tool, and a baking tin. Langkah-langkahnya pertama timbang susu cair dalam wadah, terus tambahkan ragi dan gula atau menyerahkan. Setelah itu diamkan selama 10 menit, biarkan ragi aktif sampai terlihat bersih. Setelah itu tambahkan terus telur gulung dan kuningnya, aduk yang rata. Kemudian masukkan tepung dan garam pada adonan, aduk lalu tambahkan mentega cair, aduk kembali hingga rata. Setelah itu ulek adonan hingga halus, diamkan minimal 60 menit sampai adonan terlihat mengembang. Lalu yang terakhir tutup roti dan tambahkan perisa sesuai selera. Diamkan lagi selama 30 menit sebelum dipanggang dalam suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kita memakai mikroorganisme yang bernama saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti. Jadi dibutuhkan dalam fermentasi adonan yang bergula menjadi gas CO2, membuat roti yang awalnya masih tetes menjadi mengembang, lalu mematangkan dan memperkuat adonan. Ini dokumentasi yang kita saat kita membuat pertama itu fermentasi sulfat hidrogenat, ini berupa penambahan tepung dan garam, soliditas, lanjut setelah kita mengurangi adonan hingga halus, kita menambahkan kristal, lalu membentuknya bebas dan kemudian roti atau yang terlipat. Setelah itu rotinya Oke, jadi ini rencana pengemasan produk kita. Kita memutuskan untuk menggunakan kemasan yang seperti ini, yang lebih eco-friendly dan lebih mudah mengurai daripada plastik. Tapi walaupun luarnya warna coklat seperti ini, dalam tengahnya lah kita buat sedikit transparan agar produknya tetap terlihat dan terlihat lebih menarik. Ini juga logonya. Selanjutnya ada rencana anggaran. Jadi yang pertama, ini hanya perkiraan saja, jadi tidak pasti. Yang pertama itu ada modal untuk alat-alat yang jelas, yang pertama itu 10 juta. Ini untuk beli misalnya oven dan peralatan masak lainnya, jadi itu pengeluaran di awal saja. Lalu ada 620.000 yang merupakan biaya operasional seperti listrik dan gas, itu 620.000 perkiraannya per bulan. Lalu ada juga modal untuk bahan-bahan, sekitar 400.000 untuk membuat sekitar 100 pieces roti. Kalau misalnya berjalan lancar, produk yang dihasilkan setiap harinya itu sekitar 100 pieces dengan dijual dengan harga 5.000 satunya. Jadi kalau di total keuntungannya bisa mencapai 15 juta per bulan. Dan kalau dikurang dengan total modalnya, misalnya di bulan pertama kalau di bulan pertama dapat 15 juta, jadi sekitar keuntungan di bulan pertama 4 juta. Selanjutnya mungkin jauh lebih banyak.
Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2, kasih aplaus dulu. Dua dipegang dulu. Nah, tadi di kelompok 2, inovasi apa sih yang diberikan di dalam pembuatan rotinya? Tepungnya pakai apa saja? Tepung terigu dan tepung tapioka, ya. Tapi bagaimana dengan rasanya? Apakah ada perbedaan dengan roti dengan yang menggunakan tepung terigu saja? Paling dari teksturnya dan juga teksturnya lebih lembut. Oke, baik. Jadi Dan- kita sekarang belajar juga ya mengenai tekstur roti. Ternyata ketika kita campurkan dengan jenis tepung yang berbeda, maka akan menghasilkan tekstur roti yang lebih lembut. Oke, tadi juga sudah bagus sekali presentasi yang diberikan oleh kelompok 2. Sudah sangat lengkap ya, ada anggaran biayanya, kemudian juga ada perencanaan pembuatan produknya, dan juga bagaimana kemasan yang akan digunakan. Kemasan yang akan digunakannya seperti apa, desainnya sudah ditampilkan juga. Baik, terima kasih kelompok 2, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Setelah kita melaksanakan pembelajaran yang dimana kita sudah membuat inovasi dari produk bioteknologi konvensional, kita akan melaksanakan refleksi untuk pembelajaran hari ini ya, dimana Miss akan memberikan penguatan mengenai materi-materi di bioteknologi. Oke? Nah, kita akan lihat. Nah, di sini untuk bioteknologi sendiri, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa bioteknologi itu ada dua macam. Ada yang merupakan bioteknologi konvensional, di mana untuk bioteknologi konvensional kita menggunakan makhluk hidup secara utuh dan tidak ada proses rekayasa genetik di sana. Teknologi yang digunakannya pun masih merupakan teknologi yang sederhana. Sedangkan untuk bioteknologi modern, maka yang dilakukan adalah adanya proses rekayasa genetik dan juga untuk teknologi yang digunakan itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip ilmiah yang digunakan untuk mendukung proses bioteknologi itu adalah sebagai berikut, yaitu kita akan sangat melibatkan mikrobiologi, karena kita tahu ya kalau tadi di roti kita sudah menggunakan Saccharomyces, di mana Saccharomyces merupakan jamur mikroskopik ya, sehingga bisa dipelajari di mikrobiologi. Kemudian biokimia, karena memang terdapat banyak sekali proses ataupun reaksi-reaksi kimia pada saat pelaksanaan penerapan bioteknologi. Kemudian genetika, teknik kimia, biologi sel, dan juga enzimologi, di mana memang ketika kita menggunakan teknik bioteknologi tersebut bukan hanya makhluk hidupnya secara langsung yang kita gunakan, tapi ada juga komponen-komponen dari makhluk hidup tersebut. Salah satunya adalah enzim yang diproduksi dari suatu makhluk hidup, seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya tadi, nah ini contoh-contoh lainnya ya dari bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Di mana untuk bioteknologi konvensional kita sudah mengenal ada yang namanya fermentasi, kemudian ada juga seleksi alam dan pemuliaan atau hibridisasi. Jadi ketika kita berkunjung nih misalkan ke pertanian ataupun ke perkebunan seperti itu ya, di mana di sana terdapat pemuliaan ataupun pemilihan bibit-bibit unggul. Mereka tidak melakukan rekayasa genetik, mereka hanya memilih berdasarkan dari parentalnya seperti apa dari tanaman tersebut, kemudian juga hasil anak yang dihasilkan pada saat kita menanam tanaman tersebut seperti apa. Nah, kemudian dilakukan pemuliaan atau hibridisasi seperti itu. Kemudian untuk bioteknologi modern, tadi kita bisa melakukan analisis genetik seperti identifikasi gen, kemudian kultur sel dan jaringan, rekayasa genetik dan DNA rekominan, kemudian pembuatan enzim dan juga hormon buatan, seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari prinsip-prinsip bioteknologi, di mana seperti yang disampaikan di awal ya, di tujuan pembelajaran kita menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti itu ya. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, ada nggak yang mau kasih conclusion atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Oke, silahkan yang mau ngasih conclusion atau mau bareng-bareng? Bareng-bareng ya? Oke, jadi bioteknologi itu apa? Ya?
Silakan. Menggunakan Nah. makhluk hidup sebagai Memanfaatkan makhluk hidup. Ya. Memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme atau memanfaatkan agen biologis untuk menghasilkan suatu produk. Oke, baik. Untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik lagi kualitasnya. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada 2 macam bioteknologi. Ada apa aja tadi? Tradisional, konvensional sama modern. Yang konvensional dan juga modern. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk evaluasinya kita akan ada post test. Kita pakai Kahoot lagi ya. Oke, silahkan. Sudah ada 18 yang menjawab dengan benar. Iya. 14 siswa menjawab dengan benar. Nah, kita sekarang sudah dapat juara satunya adalah Devina. Yeay. Kemudian Zahaf dan Meita. Devina, Zahaf dan Meita akan dapat green card dari Misbah. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai bioteknologi ya, ada yang modern dan juga ada bioteknologi konvensional. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai implikasi bioteknologi di bidang pertanian, peternakan dan juga bidang industri ya. Jangan lupa kalian boleh baca juga di buku kalian dan bisa mencari informasi. Baik, terima kasih banyak. Akhir kata, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita. Boleh dipimpin oleh Heni mungkin. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Heni. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menjadi siswa yang sangat aktif hari ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, akhir kata Miss tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun semuanya. Terima kasih banyak.